Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil fala hadiyalah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal muslimun usikum wa nafsiya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil aziz, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Shadaqallahul azim. Sidang jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia, kaum muslimin dan muslimat yang selalu dijanjikan oleh Allah akan menduduki tempat yang atas sesuai dengan firman-Nya, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Engkau wahai orang-orang Islam, wahai orang-orang yang beriman, jangan berkecil hati, jangan merasa rendah. Kamu adalah di tempat yang paling tinggi, asalkan kamu sekalian itu beriman. Ayat ini menjamin pada kita bersama, tidak seyogianya umat Islam berfrustasi, tidak seyogianya umat Islam berkecil hati, tidak seyogianya umat Islam bingung, tidak seyogianya umat Islam pusing kepala atau sesak napas. Bagaimanapun juga Islam akan tetap berkembang dan tidak mungkin manusia akan dapat menghalang-halangi perkembangan Islam itu. Oleh sebab itu, setiap muslim dan muslimah hendaklah menghilangkan rasa kekhawatiran, rasa kecurigaan, rasa unek-unek yang menjadi sesak nafas. Dan mudah-mudahan orang yang tergolong pemimpin Islam, baik yang di atas, di tengah, atau di bawah, tidak menjadikan umat Islam itu seolah-olah umat yang kecut, umat yang selalu khawatir, umat yang selalu dikejar-kejar. Hal ini adalah bertentangan dengan kenyataan bahwa umat Islam di Indonesia itu adalah 95%. Tidak seorang pun, apakah itu pemerintah, ataukah itu golongan yang manapun, tidak akan berani menghadapi rakyat yang 95% itu. Oleh sebab itu tidak perlu ada kekhawatiran, tidak perlu ada frustasi, tidak perlu kecil hati. Dan ini diperingatkan oleh Tuhan, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Yang penting dalam kesempatan-kesempatan hidup kita ini, hendaklah iman dipertebal, iman diperkuat, iman diperdalam, iman dipatrikan benar-benar. Sehingga dengan keimanan yang kokoh itu tak mudah tergoyangkan, tak mudah terombang-ambing. Bukankah kita setiap hari 17 kali dalam salat wajib, kita telah memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang kau beri nikmat atas mereka, bukan jalannya orang yang kau murkai, dan bukan jalannya orang yang sesat. Itulah 17 kali dalam salat wajib.
kita hadapkan permohonan ini kepada Allah, maka hendaklah permohonan ini disertai suatu sikap yang nyata, yang kita akan selalu mengikuti jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang diberi nikmat, bukan jalannya orang yang dimurkai oleh Allah, dan bukan jalannya orang-orang yang sesat. Maka dengan demikian, kita tidak cenderung kepada kelemahan-kelemahan jiwa yang menjadi momok. Kita tidak cenderung kepada kesesakan nafas sehingga salah langkah yang merugikan umat Islam sendiri. Maka dalam kesempatan khutbah Id pada pagi hari ini, saya menganjurkan pada diri saya dan kita bersama, hendaklah kita sebagai orang Islam, sebagai Muslim, di golongan manapun saudara berada, di tempat manapun saudara berada, innamal mu'minuna ikhwah, semua orang mukmin itu saudara. Di partai apapun dia, di golongan apapun dia, setiap dia mukmin, dia adalah bersaudara. Oleh karena itu hilangkanlah saling curiga mencurigai antara kita umat Islam. Kita tidak perlu lagi untuk saling tuding-menuding, saling jatuh-menjatuhkan. Maka dalam kesempatan Hari Raya Idul Fitri ini, hendaklah kita bergunakan untuk menanamkan marhamah, kasih sayang antara kita. Kasih sayang antara kita sesama umat Islam. Kasih sayang antara kita sesama bangsa Indonesia. Karena kalau kita tidak ketemu dalam satu agama, toh kita sebangsa dan setanah air. Bagaimanapun juga Tuhan berfirman dalam surat Al-Mumtahanah yang menjelaskan bahwa kita tidak salah untuk berlaku adil dan berbuat baik kepada orang-orang di luar Islam. Karena memang Allah itu suka berbuat adil. Yang dilarang oleh Allah ialah kalau kita kerjasama dengan orang-orang yang memusuhi Islam, yang berusaha mengusir umat Islam dari negerinya. Maka apabila kita bekerja sama dengan mereka itu, kita ini termasuk orang yang zalim. Saya ingin bertanya, apakah di Indonesia ini ada orang yang akan mengusir umat Islam dari Indonesia? Tidak ada. Dan apakah ada orang yang akan meminta bantuan orang lain untuk menghancurkan umat Islam Indonesia ini? Tidak ada. Oleh karena tidak ada itu, jangan sampai kita dibayang-bayangi yang tidak-tidak. Seperti isu pendangkalan agama. Itu semua adalah nonsen. Agama tidak dapat didangkalkan. Dan Islam pasti jaya. Islam tidak dapat diremehkan. Islam tidak dapat dikecilkan. Itu hanya orang-orang kerdil jiwanya yang selalu membakar-bakar, selalu mengecil-ngecilkan hati. Karena cakrawala penglihatannya sangat sempit. Perhitungannya tidak matang. Akhirnya banyak pemuda, banyak mahasiswa, dan banyak rakyat menjadi korban. Karena dadanya penuh kecurigaan. Su'udzon, sangka buruk melihat sesuatu yang kurang, tapi tidak dapat melihat sesuatu yang baik. Kalau demikian keadaan umat ini namanya kita menghancurkan diri kita sendiri. Yakinlah kaum muslimin dan muslimat, Allah beserta kita. Allah tidak akan merelakan kalau agamanya ini akan diremehkan dan dikecilkan oleh siapapun. Dan sesungguhnya adalah kewajibanku sebagai Tuhan untuk menolong hamba-hambaku yang mukmin. Ini jaminan-jaminan dari Tuhan. Oleh sebab itulah, kaum muslimin dan muslimat, dalam kesempatan Idul Fitri ini, kita hendaklah memadukan tali persaudaraan kembali. Hilangkan rasa curiga mencurigai satu dengan yang lain. Kompakkan pendirian. Perbedaan ijtihad, perbedaan madhab, perbedaan langkah, bukanlah pangkal yang menjadi sebab perpecahan umat Islam. Umat Islam tidak pecah belah karena mazhab, karena kunut dan tidak kunut, karena tahlil dan tidak tahlil. Semuanya itu bukan
yang menyebabkan perpecahan. Tapi yang menyebabkan perpecahan sebagaimana isyarat yang diberikan oleh Tuhan pada umat ahli kitab yang dahulu, wa ma ikhtalafa alladziina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahul ilm baghyan bainahum. Mereka tidak berselisih kecuali setelah datang ilmu pada mereka, tapi bersemi rasa kedengkian antara mereka sehingga mereka berkhilaf, berpecah belah, jatuh menjatuhkan, jegal menjegal, hapus menghapuskan. Jadi kalau soal tahlil, soal kunut, silahkanlah yang berkunut, silahkanlah yang bertahlil, silahkan yang tidak bertahlil, silahkan yang tidak berkunut. Masing-masing mempunyai ijtihad, masing-masing mempunyai dasar yang dipegang. Bukan itu yang menjadi perpecahan umat Islam. Dan bukan itu yang menjadi perpisahan umat Islam. Tapi bersemayamnya perasaan dengki karena ditiup-tiupkan oleh 1-2 orang yang ingin mendapatkan satu pengikut sehingga orang-orang awam yang tidak tahu dikiranya benar. Itulah pokok yang menjadi perpecahan. Maka dalam kesempatan Hari Raya Idul Fitri ini kita dapat menghapuskannya. Kita dapat bersilaturahmi, kita saling bersalaman, kita saling membuka wajah, membuka hati dengan bening, sehingga komunikasi antar umat Islam dari golongan manapun, apa mereka itu di PDI, apakah mereka itu di Golkar, apakah mereka itu di PPP, pada hakikatnya umat Islam adalah satu. Tidak ada perpecahan belahan di situ. Dan persaudaraan dalam Islam ini tidak ada cuelnya, tidak ada kurangnya. Hanya karena perbedaan ijtihadi politik saja. Selama kita masih beriman, sebab Tuhan dengan tandas mengatakan innamal mu'minuna ikhwatun. Hanya saja orang mukmin itu adalah saudara. Di mana saja dia berada, bangsa apapun dia, kaya atau melarat, dari kota atau dari desa, tapi mereka itu saudara. Mereka itu saudara, mereka itu saudara. Oleh sebab itulah, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia dan yang saya muliakan, tanamkan perasaan ini. Tanamkan perasaan cinta antara kita sesama umat Islam. Walaupun kita berbeda ijtihad. Boleh kita berbeda pendapat, berbeda furu', tapi jangan sampai putus silaturahmi. Dan insya Allah Ta'ala, Tuhan tidak akan membiarkan hamba-hambanya yang mukmin ini, sebagaimana tadi firman-Nya telah saya ungkapkan, adalah kewajiban bagiku Tuhan untuk menolong orang-orang mukmin. Selanjutnya sidang jamaah salat Id yang berbahagia. Lebih-lebih zaman sekarang ini, saudara-saudara, zaman di mana kita membangun. Jangan fobi kata-kata membangun. 95% umat Islam. Berarti pembangunan ini siapa yang akan menikmati? Toh juga yang 90% itu. Jangan fobi tentang itu. Dan kami tidak ingin ngecat tentang itu, tapi ini adalah realita dan kenyataan. Karena kalau pembangunan ini gagal, kalau pembangunan ini tidak lanjut, apa yang akan terjadi? Coba bapak-bapak, ibu-ibu perkirakan. Untuk menghadapi musuh yang paling laten, yaitu komunisme, tidak cukup dengan bedil. Kita sudah tahu bagaimana Vietnam Selatan yang didrop personalia maupun senjata yang termodern yang ada di Asia. Akhirnya toh mereka jatuh pula oleh Vietnam Utara sehingga menjadi satu Vietnam. Laos, Kamboja, apa yang terjadi di sana semua itu? Saya rasa kita semua sudah tahu. Kalau menghadapi mereka itu hanya sekedar dengan bedil, itu adalah tidak mungkin. Menghadapi mereka harus dengan pembangunan yang real. Karena dengan pembangunan yang real, serta pemerataannya nantinya, mereka tidak ada jalan untuk menghasut rakyat.
Mereka tidak ada jalan untuk mencoba-coba ketiga kalinya berbuat jahat di Indonesia ini. Yang pertama adalah 48 di Madiun, 65 dengan lubang buayanya. Insya Allah yang ketiga tidak akan terjadi kalau pembangunan ini berhasil. Dan keberhasilan pembangunan ini juga banyak ketergantungannya adalah pada partisipasi umat Islam. Oleh sebab itulah, dari mimbar ini saya menganjurkan diri saya dan kita bersama. Hendaklah kita sadar bahwa negara ini adalah negara kita bersama. Pemerintah ini adalah pemerintah kita bersama. Oleh sebab itulah, negara dan pemerintah serta bangsa kita itu perlu pula kita pelihara bersama. Di mana-mana timbul, di mana-mana pemuda, mahasiswa, pelajar, masjid, madrasah, segalanya dibangun. Karena tidak ada alternatif lain. Kalau umat Indonesia itu tidak beragama dengan betul, Indonesia ini akan hancur. Itu sudah garis. Oleh sebab itulah pemerintah dengan segala senang hati membantu segala lembaga-lembaga keagamaan ini, terutama lembaga-lembaga keagamaan Islam, sepenuh-penuhnya. Pertolongan Tuhan tidak bisa sebagaimana apa yang kita harapkan. Sekarang saya berdoa, sebentar lagi turun. Mungkin Tuhan apabila akan menolong umatnya ini, akan menolong hambanya dengan berbagai macam cara dan berbagai macam jalan. Kadang-kadang umat itu diberi ujian-ujian, cobaan-cobaan lebih dahulu. Karena ketangguhannya dalam menghadapi ujian dan cobaan dalam mempertahankan iman, barulah Tuhan memberikan tahap-tahapnya. Ada yang beri tahap kedua, ada yang diberikan tahap ketiga, tapi ada juga sekali tahap, sekali diberi bantuan oleh Tuhan. Semuanya ini perlu kita pelajari. Dan semuanya itu ada dalam Al-Quran dan Al-Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kurang kita mempelajarinya, kadang-kala timbul sesak nafas oleh kita. Mumpung sekarang ini para kiai masih sugeng, mumpung Bapak Kiai Habib Anwar masih sugeng, saya berharap para pemuda dan pemudi hendaklah memblack out Bapak Habib Anwar itu untuk memberikan pelajaran rutin. Karena para kiai-kiai kita sudah meninggalkan kita. Lalu kiai-kiai mana yang tumbuh? Sekarang tinggal beberapa sesepuh kita yang ada. Kalau sesepuh kita ini tidak dimanfaatkan untuk mendalami agama kita, maka kita akan menjadi orang yang tetap terombang-ambing, tidak mempunyai pendirian yang real. Oleh sebab itulah dalam kesempatan ini, kaum muslimin dan muslimat, hendaklah mendekati para alim ulama yang masih ada, para alim ulama yang masih sugeng, mohonlah kepada beliau-beliau, tuntun dan bimbinglah kami, supaya kami ini mengerti jalan-jalan yang benar, supaya kami tidak menjadi korban isu-isu dan perbuatan-perbuatan yang tidak bertanggung jawab, baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Ini kewajiban daripada kaum muda. Dari kaum muda dan kaum mudi, dekatilah orang-orang yang soleh, orang-orang yang alim, para bapak-bapak kiai yang masih ada. Dekatilah beliau, dekatilah beliau. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Karena kenyataan yang ada bukan patah tumbuh hilang berganti, tapi patah tetap patah, tidak tumbuh dan tidak berganti apabila hilang. Berapa kiai-kiai kita yang sudah meninggal? Siapakah ganti beliau-beliau itu? Kalau ini sama-sama kita renungi, mungkin bukan hanya air mata biasa yang akan keluar, mungkin bisa keluar air mata darah. Bagi orang yang betul-betul sadar, betul-betul mengerti masa depan umat ini. Oleh sebab itulah, sekali lagi saya menganjurkan, mumpung para kiai, para ulama itu masih ada, mohonlah dituntun, mohonlah dibimbing, agar kita itu tidak terombang-ambing dan betul-betul jalan atas siratul mustaqim. Sebagai penutup khutbah kami ini,
Saya berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memadukan hati kita umat Islam dari golongan mana saja, bertempat di mana saja, berkarya di mana saja. Mudah-mudahan Allah selalu memadukan hati kita bersama. Dan mudah-mudahan Allah selalu memberikan pertolongan kepada kita bersama. Dan kita yakin, insya Allah, Allah akan mencurahkan rahmatnya sehingga seluruh cita-cita umat Islam ini akan berhasil, yaitu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang baik, yang makmur, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semogalah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan, dan demikianlah khutbah kami. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzil Islam wal muslimin. Allahumma ansurna wal muslimin. Allahumma ansurna wa man nasara ad-din wa khudhul man khadhala al-Islam wal muslimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu 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 Allah. Allahu 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 Allah. Allah